Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali bisa kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda semuanya kawan? Semoga dalam keadaan sehat dan mungkin ada beberapa di antara yang saat ini sedang menuju ke pulih kembali sehat juga dimudahkan. Termasuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mohon selalu fokus dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Jangan sampai nanti tiba-tiba kaget begitu, ada kendaraan yang muncul gitu ya dan lain sebagainya. Sambil menemani Anda beraktivitas pagi hari ini, kita perdalam ilmu agama, kita perdalam iman, ketakwaan kita supaya menjadi hamba yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sudah hadir di studio Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi, sehat ya Ustaz? Ketemu di sini lagi. Masya Allah, betul. Masya Allah. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Ayu juga, kawan-kawan semua. Senang Ustadz bisa kembali menyapa gitu ya. Insya Allah. Kalau damai bersatu gitu kan indah ya Ustadz ya. Itu betul, dalam ajaran yang disampaikan lewat Al-Quran itu seperti apa sih Ustadz persatuan itu? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kawan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini umek ya saya di radio ini. Alhamdulillah. Ya apa umek itu. Bersama Mbak Ayu dan kawan-kawan semua untuk berdialog ya, jarak jauh mengenai bekal kehidupan kita ini. Saya kira Mbak Ayu cari bekal ini Ya. Kalau dalam Islam itu dimulai dari masih bayi ya. Iya. Bahkan ibu kita itu mendidik kita sejak kita belum lahir. Dibisii, didoai. Betul. Kalau dulu nggak tahu sekarang ya, ibu-ibu sekarang diajak ngomong, nak besok kamu mudah-mudahan jadi orang yang begini-begini ya. Ya, Itu. Itu sampai cari ilmu itu, cari bekal itu sampai nanti masuk liang lahat. Masya Allah. Begitulah ajaran agama kita ini. Tiada hari tanpa mencari lagi bekal untuk kembali kepadanya. Nah kawan, persatuan adalah harta paling mahal. Terutama kita ini untuk bangsa Indonesia. Persatuan adalah harga atau harta yang paling mahal. Coba kita lihat firman Allah dalam surah Ali Imran, ya di antaranya surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Tenang kawan, mendengarkan bacaan tadi itu dijanjiin sama Allah mendapat rahmat. Jadi dengerin tok sudah dapat. Masya Allah. Nah, apalagi sekarang sedang kita bahas. Ya. Jadi ayat ini ada dua bagian. Bagian pertama itu seruan dari Allah agar kita itu taat kepadanya berupa pegang kendali agama ini. Dan yang kedua, jangan berpecah belah. Nah, ini bagian kedua adalah berbicara mengenai Allah mengajak kita membandingkan zaman kita masih zaman jahiliyah dulu. Begitu sengsaranya hidup itu. Kalau di Indonesia adalah bagaimana membandingkan hari ini dengan zaman ketika kita dijajah oleh asing pada waktu itu ya. Nah, seperti itu. Jadi Allah menyeru kepada kita untuk memegang kendali tali ajaran agama kita. Besok itu seperti sudah kita maklumi bersama seruan dari agama kita bahwa siapa yang masih komitmen memegang agama ini di zaman akhir nanti itu. Sekarang sudah zaman akhir belum Mbak Ayu? Tanda-tanda. Ya sudah. Gitu ya, Ustaz, ya dibanding yang dulu sudah zaman akhir Ya kita ini. Allah. Tapi akhirnya seperti apa? Nah. Ini agama kita mengingatkan Mbak Ayu ya. Jadi ingatlah di zaman akhir nanti itu orang berpegang teguh pada agama itu seperti memegang bara api. Tentu kawan, memegang bara api ini siapa yang sanggup? Jadi panas. Kalau dipegang itu panas. Kalau kita pegang erat-erat agama ini, diibaratkan memegang bara api. Panas, menggenggamnya itu panas. Karena panas maka pilihannya tetap dipertahankan, digenggam. Yang kedua dilepaskan. Nah ini, ketika sudah dilepaskan, yang terjadi adalah hidup kita ini porak-poranda. Diri kita, lalu kita bagian dari masyarakat. Sehingga kalau bagian dari masyarakat ini hidupnya porak-poranda, ya masyarakatnya kita juga seperti itu. Maka Allah berpesan, pegang teguhlah ajaran dan nilai yang diajarkan oleh agama ini dengan kuat-kuat. Panas tapi dipegang. Jadi kita sekarang mencoba membayangkan hidup di tengah-tengah zaman, di situ banyak kemaksiatan. Banyak perbuatan yang menggeret kita ini berbuat dosa. Kita seakan-akan tak bisa hidup tanpa mengikuti arus yang menuju ke dosa itu. Orang yang mempertahankan agama bisa-bisa merasa ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan dari hiruk pikuknya orang-orang yang sedang menikmati kemaksiatan tadi itu. Nah di sini, apakah kita masih memegang bara api itu? Panas. Atau kita lepas? Begitu kita lepas, kita tidak memegang panas, tidak merasa panas. Tapi besok bara api itu akan datang lagi, namanya di neraka itu. Bukan kita menggenggamnya, tapi kita malah ya digenggam, kita dikubur dengan api yang sangat panas itu, direndam dengan api yang sangat panas itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kawan, maka apa saja ajaran agama kita sekecil apapun itu berarti tidak boleh ditinggalkan. Ketika meninggalkannya, maka kita sama dengan melepas bara api tadi itu.
Contoh yang paling kecil sehari-hari banyak terjadi. Ya sepertinya kecil Mbak Ayu, tapi besar. Kita masih punya ayah dan ibu. Sudah di atas 90 tahun usia beliau. Keadaannya sakit-sakitan. Ya kalau sakit-sakitan itu kan perlu diperhatikan. Iya. Apakah diobatkan? Apakah bagaimana? Dipergauli dengan santun. Ada bukan drama yang saya sampaikan. Iya. Tapi ini keluhan orang tua. Saya ini tidak usah diapa-apakan nak. Tidak perlu kamu menyiapkan makanan yang lezat-lezat. Tidak perlu kau itu bikin aku bagaimana tidurnya bisa nyenyak. Cukup satu saja. Engkau sopan kepada aku, ayah dan ibumu. Itu selesai masalah. Saya baca pernyataan itu Mbak Ayu. Mengapa orang ini mengatakan seperti itu? Ternyata kata orang Surabaya, anaknya itu enggak Jowo. Gak Jowo itu bukan londo tapi Gak Jowo itu ternyata bukan londo kawan ternyata. Mereka anak-anak itu enggak ada yang belas kasihan sama ayah dan ibunya itu. Itu namanya gak Jowo. Jadi sampai keluarlah kalimat, nak aku enggak butuh makanan, aku enggak butuh rumah mewah, aku enggak butuh kamar yang demikian baiknya, kelasnya berbintang, tidak. Cukuplah kamu punya akhlak, punya pekerti, punya budi pekerti kepada aku, ayah dan ibumu. Saya akhirnya menyimpulkan dari perbincangan si ibu dan ayah kepada anaknya itu, ternyata ibu itu merasa tersiksa hidup dengan anaknya, tapi nggak ada pilihan lain karena sudah sangat tua tidak bisa apa-apa. Cuman anaknya itu ya suka membentak misalnya. Ini dalam Al-Quran kita sudah disebut melepaskan tali ajaran agama Allah. Dan akhlak yang tidak baik yang dilakukan oleh anak kepada orang tua itu fatal. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, dan Allah menyatakan Allah murka kepada seorang anak. Sampai kapan murkanya? Sampai ayah ibunya mengampuni murkanya, marahnya, sakit hatinya kepada anak-anaknya. Ini contoh. Tadi saya bilang kawan, ini contoh kecil tapi besar. Ya. Besar karena ini salah satu hubungan yang Allah memberikan warning keras, jangan sampai rusak hubungannya, adalah hubungan ayah, ibu, hubungan anak dengan orang tua. Jadi Allah meminta kepada kita, janganlah kita tinggalkan tali ajaran agama Islam ini, sedetik pun jangan dilepas. Pegang erat-erat. Dimanapun kita beragama. Di tempat bekerja kita beragama. Di tempat rekreasi kita beragama. Wah ini yang berat Mbak Ayu. Di tempat rekreasi itu terkadang, mungkin selalu, mungkin banyak godaan-godaan, baik itu dalam pikiran maupun dalam ucapan maupun di pelupuk mata kita. Itu banyak godaan-godaan yang kalau kita tidak kuat bihablillahi, dengan tali ajaran agama Allah dipegang erat-erat, kalau tidak kuat-kuat, maka begitu kita masuk arena tersebut, mata kita dapat dosa, lisan kita dapat dosa, pikiran kita juga melahirkan dosa baru, dan lain-lain. Akhirnya kita ini kehilangan kendali yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an itu tadi. Jadi ini bagian pertama kawan, tentang permintaan, peringatan, warning yang disampaikan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada kita semuanya. Jangan sampai agama kita itu ketika di masjid
Tapi ketika di pasar, agamanya dimasukkan ke dalam dompet, disimpan. Astagfirullahaladzim. Lewat KTP gitu ya. Nah Ustaz? itu. Astagfirullah. Ya Allah, jadi na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kawan, saya kembali ke yang tadi itu. Siapa yang masih komitmen pegang agama di hari akhir ini, maka dia adalah orang yang sakti. Kalau tidak, maka ia lepaskan agama itu cuma di dalam masjid. Agamanya begitu keluar dari masjid, sudah dilepas agamanya. Jadi kita dilarang oleh Allah seperti itu. Dan nanti kita masih teruskan ya Mbak Ayu besok ya insya Allah. Baik, Ustaz. Bagaimana kelanjutan ayat ini. Semoga cuplikan bagi ini mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semakin menguatkan yang ayah pada ibu, pada istri, begitu ya Ustaz, istri pada suami, termasuk pada anak, semakin raket, semakin bersatu. Betul. Apalagi kalau pagi begitu, mungkin biasanya merapatnya itu di meja makan, Nah sarapan. itu Subhanallah, yang ini mahal ya, Ustaz. itu, betul Harta sekali. yang mahal, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ali, Iya. semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, bihamdika asyhadu nasyhadu an an la la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.